Profesi yang saya pilih yaitu pengacara. Alasannya karena saya ingin menegakkan keadilan, membela kebenaran, dan menghukum kejahatan. Strategi untuk mencapai profesi yang saya inginkan yaitu untuk cara akademik, saya akan belajar S1 hukum sampai selesai, lalu saya akan lanjut mengikuti ujian advokat, lalu selanjutnya saya akan berusaha untuk memahami bidang-bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum internasional. Dan untuk secara karakter, saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara di depan umum, meningkatkan negosiasi yang baik, dan saya akan berusaha untuk menjalin relasi dengan para ahli hukum. Lalu saya akan berusaha untuk menciptakan diri saya sebagai seseorang yang tidak mudah emosi, tenang, dan amanah. Lalu jika sampai hal itu terwujud, maka saya akan berusaha untuk menjadi pengacara yang baik, jujur, amanah, dan membela kebenaran, bukan malah membela klien yang membayar uang dengan mahal. Mungkin itu saja, terima kasih. Jika nanti di lingkungan kerja saya ada rekan saya yang melakukan korupsi atau ataupun kejahatan semacam itu, maka kegiatan konkret yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan berusaha untuk mengingatkan, menegurnya dengan cara yang baik. Apabila tetap tidak didengar dan dia tidak berhenti, maka tidak mau saya akan berusaha untuk melapor dan menegakkan keadilan. Tayangan pada video link tersebut yaitu tentang konten kreator yang sedang membuat konten berbagi dengan memborong dagangan ibu penjual soto. Karakter dari setiap orang yang ada di dalam video yaitu konten kreator yaitu bernama Ahi Prebon, yaitu memiliki watak dermawan, tidak sombong, suka berbagi kepada orang lain. Lalu ibu penjual soto yaitu sabar, ikhlas, dermawan juga karena setiap Jumat beliau mengadakan Jumat berkah. Lalu dampak positif yang bisa diambil untuk kita yaitu adalah tetaplah berbuat baik dalam kondisi apapun, lalu mengajarkan kita untuk selalu sabar dan ikhlas atas segala keadaan kita. Contohnya jualan ibu yang terkadang ramai, terkadang sepi. Lalu mengajarkan kita juga untuk selalu memiliki rasa empati kepada orang lain, dan tentunya meningkatkan kita untuk rasa sesama manusia yang saling menolong dan saling peduli. Nomor 4, perbuatan yang ada di dalam video tersebut menurut saya tidak mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa. Karena sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai ulama, harusnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin niatnya hanyalah bercanda, lelucon, tetapi harusnya beliau bisa menempatkan di mana dan pada siapa dia bercanda.
apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, dikeluarkan oleh orang baik-baik maupun ulama, dan apalagi dia dipanggil Gus yang seharusnya bisa menjadi contoh untuk orang-orang, bukan malah berperilaku yang tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. 5. Pendapat saya tentang pemerintah membanet atau membatasi postingan-postingan influencer yang suka flexing jika diterapkan di Indonesia. Menurut pendapat saya setuju jika kebijakan tersebut dilakukan, karena dengan flexing tidak jelas menimbulkan rasa iri atau rasa cemburu hati kepada orang yang kurang mampu, yang menyebabkan orang yang kurang mampu akan kurang bersyukur dan menyalahkan dirinya sendiri atas keadaannya. Bukan hanya menyalahkan dirinya sendiri, bahkan banyak orang yang menyalahkan keluarganya, menyalahkan suaminya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan anaknya, bahkan sampai ada yang parah, yaitu melakukan segala cara untuk bisa menjadi kaya. Tetapi saran saya untuk pemerintah Indonesia, jika ingin membanet atau memblokir postingan-postingan influencer yang seperti itu, sebaiknya harus dulu memilah-milah terlebih dahulu mana influencer, mana seseorang yang flexing yang tidak jelas, dan mana postingan-postingan yang mungkin memotivasi kaum muda untuk bisa menjadi sukses. Bahkan ada YouTuber atau influencer yang memberikan tips dan trik bagaimana untuk sukses bagi anak-anak muda yang mungkin masih merintis. 5B, salah satu contoh kasus yang terkait dengan fenomena rendahnya pengetahuan wawasan kebangsaan, yaitu anak SMA yang ketika ditanyai pada saat waktu tiktokers yang bernama Boyde Aldisha menanyai tentang sebutkan negara benua Eropa, tetapi dia malah menjawab Garut. Padahal seperti yang kita ketahui, Garut bukanlah negara, apalagi sampai di Eropa, apalagi sampai negara Eropa. Dampak yang terjadi jika hal ini tidak ada penanganan, maka generasi muda akan banyak yang terkikis oleh pengetahuan kebangsaan. Lalu banyak orang yang tidak mengenal negaranya sendiri, bangsanya sendiri, malah lebih mengenal negara luar, contohnya K-pop Korea Selatan. 5B, salah satu contoh kasus yang terkait dengan fenomena rendahnya pengetahuan wawasan kebangsaan, yaitu anak SMA yang ketika ditanyai pada saat waktu tiktokers yang bernama Boyde Aldisha menanyai tentang sebutkan negara benua Eropa, tetapi dia malah menjawab Garut. Padahal seperti yang kita ketahui, Garut bukanlah negara, apalagi sampai di Eropa, apalagi sampai negara Eropa. Dampak yang terjadi jika hal ini tidak ada penanganan, maka generasi muda akan banyak yang terkikis oleh pengetahuan kebangsaan.
Lalu banyak orang yang tidak mengenal negaranya sendiri, bangsanya sendiri, malah lebih mengenal negara luar, contohnya K-pop Korea Selatan. Dan jika ini benar-benar tidak ada penanganan, maka mungkin banyak orang atau banyak generasi muda yang kehilangan kemampuan untuk nomor 5C. Seseorang yang menjadi idola saya adalah Ustadz Adi Hidayat. Dia adalah Ustadz yang lahir pada 11 September 1984. Tidak tanggung-tanggung, dia pendidikannya S1 di Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya, S2 International Islamic Tripoli, Libya. Sekarang dia menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan karakter yang membuat saya mengidolakannya adalah dia baik, dia juga orangnya ramah, juga dia sopan, dan cara menyampaikan dakwahnya adalah singkat, berisi, dan penuh dengan bahasa yang baik, sehingga dakwahnya bisa dipahami oleh siapapun. Terima kasih.